Tapi orang hebat di masa Nabi adalah orang yang paling bagus sastra, yang paling bagus syairnya. Jadi syair-syair sastra orang Arab kak dinto ditempelkan di dinding Ka'bah. Siapa yang paling bagus syair atau sastranya, dialah orang terhebat pada waktu itu. Sehingga di dinding Ka'bah itu tertulis bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia. Bako pam pentong bendi kok kakinya. Urusan ngaji aku apa? Sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya. Apa kaki? Cak cereng dek ira, apa tak deng padeng tak teman nemuring genteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ramadana binuzulil Qur'an. Fassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil mizan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru beten kaula sareng guru ajunan Sobolja Kiai Ahlaqur Rafiq Abdul Wasi beserta seluruh jajaran majelis keluarga Epon, sesangat beten kaula amul jaaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan Sobolja Kiai Haji Ahmad Wasil Ahmad, juga beten kaula amul jaaki, beten kaula ta'zimi. Ajunan Sobolja Kiai Haji Abdul Ghafur, bendek seteja para kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula ta'uning da asma ipon. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dan sedaja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku tisah perlengahan lauk Kika Dinto Ajunan Sumulja Bapak Haji Muhammad Said beserta seluruh jajaran perabot-perabot di Saipon, pengurus sekaligus remaja Masjid Baitur Rahim, dan seluruh jajaran pengurus Pondok Pesantren Taman Sari, hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat
santriwan santriwati seperti kaula hormati dan seperti kaula amul jaaki ngereng kaula ban ajunan amuci ban asyukur dak ke Allah malam samangken kalaban taufik hidayah maunah inayah insyaallah kasarengan kalaban ridha epon Allah kaula ban ajunan bisa alengki tempat sesangat muljah iki kak dinto masjid acara sesangat muljah ngai peristiwa nuzulul Quran otabah toronakin Al-Quran pertama kali dari langit tunyak atau yang dalam bahasa pesantren disebut dengan Baitul Izzah diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berada di bawah Jabal Nur di salah satu gua yang disebut dengan Gua Hira yang peristiwa Kak Dintoh terjadi pada tanggal 17 Ramadan sehingga Rabu kaula ajunan tempat semuljah acara semuljah asareng kelaban orang-orang muljah Kak Dintoh insyaallah bakal teti perantara kaula ban ajunan cuken teti orang semuljah amin Allahumma salawat salam ngereng ngaturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dima Gusti Kanjeng Nabi Kak Dinto adalah orang yang menerima mukjizat Al-Quran jadi Al-Quran Kak Dinto selain kitab selain petunjuk selain Al-Furqan abitaaki antara halal dan haram Al-Quran Kak Dinto merupakan mukjizat Gusti Kanjeng Nabi sepaling ra panapa seenya mai mukjizat mukjizat Kak Dinto ijaz nginaaki ngapesaki dek ka orang lain senentang dek ka Gusti Kanjeng Nabi dulu ada yang namanya Nabi Musa mempunyai mukjizat tongkat menjadi olar panapa tecukna untuk ijaz ngapesaki dek ka tukang seher Fir'aun laknatullah alaih ketika tukang sihir Fir'aun itu bisa merubah tongkat menjadi ular meskipun kata ahli tafsir hakikat tukang sihir Fir'aun ini kebening ngubah tongkat jadi ular tapi justru nyeher pening ngala manusia sini ngalit tongkat ini seakan-akan ular akhirnya Nabi Musa diberi kekuatan tongkat menjadi su'banum mubin menjadi ular yang nyata pada masa Nabi Isa banyak orang-orang hebat pada waktu itu adalah orang-orang yang mampu mengobati segala macam penyakit Nabi Isa beri ijaz perkara si bisa maapes dek ke orang lain beni bisa beres penyakit tapi bisa maudi bereng maudi bereng mati colok ya haha itu bisa maudi orang mati gitu ki maudi orang mati maudi barang mati ni kalau tidak mun barang ni ketip handphone ni kalau ni ke barangnya mana kipas ni ke barang tongkat di zaman Nabi Muhammad orang hebat itu bukan orang yang ahli sihir bukan di zaman Nabi Muhammad orang yang hebat itu bukan orang yang ahli mengobati macam penyakit atau yang disebut tabib punten tapi orang hebat di masa Nabi adalah orang yang paling bagus sastra yang paling bagus syairnya jadi syair-syair sastra orang Arab Kak Dinto ditempelkan di dinding Ka'bah siapa yang paling bagus syair atau sastranya dialah orang terhebat pada waktu itu sehingga di dinding Ka'bah itu tertulis bainal muhibbain sirrun laisa yufsihi qaulun wala qanamun fayuhkihi di antara dua insan yang sedang bercinta terdampar suatu rahasia
Pak kopang pentong bendi bikok kakinya. Urusan ngaji aku apa? Sirrun laisa yufsihi qaulun wala qalamun fayuhkihi. Rahasia itu yang tak dapat diungkap dengan kata-kata, bahkan ujung pena pun tak mampu menceritakan kepada makhluknya. Apa kata? Cak cereng dek ira, apa tak deng padeng tak teman nemuring gendeng. Tak langkong para sepuh sebenarnya bagus. Saya paham sebenarnya. Tadi mulai dari baca Fatihah, sambutan, pengumuman penugasan guru tugas itu pakai podium. Kenapa saya kok pakai kursi? Ini bukan istimewa benih. Panitia ini kebenter. Mun kule pemancing katon kocan nedo. Cereng orang ngebi podium matekina pada. Cagelak. Ada sekenik karo orang nedo enggak ne. Bes lah. Pada kau punya tekek saya gelak kaki. Pon saya lanjutkan. Jadi pada masa Nabi Muhammad orang hebat itu adalah orang yang paling bagus sastranya. Makanya kemunculan Al-Quran itu surah-surah Makkiyah. Surat sepertama turun di Mekah itu kalamnya mengandung kalam-kalam syair. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kalau syair ini kan segenteng nas, tapi kan sini kan seperti puisi nak kena santri. Jerawat. Oh, jerawat. Kau sungguh hebat. Tak pilih santri, tak pilih ustad, tak pilih muka, tak pilih pantat. Layak kan? Mari kita dengar geluh. Kita dengar deki pala kau mulai lah gelai kamar sampai leku. Mak lihat pesan kemin aja. Neng jagulian keluar. Ini saya cuma cerita. Jadi ada kalau dalam bahasa syair itu ada kalimat syair atau puisi yang bersajak AA, ada yang bersajak AB. Kalau sudah nas semua, kalau sudah un semua, seperti kuliah ayyuhal kafirun, yang kebanyakan santri kalau sudah al kafirun mau terbuntuk ngilang. Tak pati apal macam-macam al kafirun sampean. Pahami. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Aja mun ditorot mek sampai subuh tak kira mare. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد
alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad. Keng mun terusakeun yang ku adarusan dikira. Ayat ini adalah mengandung kalimat syair yang dalam bahasa Indonesia disebut berkalam bersajak AB. Pertamanya wal fajr dari ro, lalu pindah kepada a. Inilah bahasa Al-Quran yang sampai sekarang tidak ada yang mampu menandingi bahasa Al-Quran. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Fir'aun, lerong. Kalau tukang sihirnya Fir'aun tidak bisa menandingi tongkatnya Nabi Musa, kalau tabib-tabib di masa Nabi Isa tidak mampu menandingi cara Nabi Isa menghidupkan orang mati, begitu jugalah orang-orang kafir jahiliyah di Arab ketika kanjeng Nabi paringi Al-Quran, tidak ada satu orang pun dari kalangan Arab yang mampu menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Makanya ada kalimat seperti ini, Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan ajalluha naf'an ala ummatihi musar mada ummatihi musarmada tuba liman yahfazuhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idha yamutu jismuhu layab sudah. Apal? Dorot tina tulang. Jadi mun santri kau mun lagu ngak nikah ke lagu Quran ni kala. Jadi tapi setan putune si gampang. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana wa nura Allahumma terus waj'al tepuk tangan untuk santriwati Taman Sari, hebat. Jadi santri itu kalau mau lagunya lagu Quran itu, jangan sampai santri lagunya terenam is dunia ka jiver up pentong sekali kok tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammada. Qur'anuna, Quran kita, min mu'jizatil Mustafa. Al-Quran itu adalah mukjizatnya Gusti Kanjengna. Makin senika kudu ben sampean ketika bahas Quran ni ke mukjizat. Mun mukjizat Nabi Musa tungket teu olar. Nabi Musa astana pamasok ka kaping keluar terak teu lampu. Kalau mukjizat orang mati bisa ipaudi. Kalau mukjizat Nabi Nuh misalkan atau nabi-nabi yang lain mempunyai keistimewaan dibakar, Nabi Ibrahim tak iklo apoi. Terus kalau Al-Quran kak dintok bisa ekebai mukjizat. Kalau Al-Quran dinyatakan mukjizat, kehebatan Al-Quran itu apa? Wala Quran bisa ditiolar. Nah, di sini oleh ulama dibahas.
Quran kak dinto Bapak Ibu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi ini kan mukjizat terbanyak. Kanjeng Nabi bisa keluar aing dari astana. Makanya itu buaki alladzi yanba'ul ma' min baini banani. Rasulullah bisa keluar aing dari astana. Peperangan sahabat arjeng aing persediaan tada dari astana Kanjeng Nabi kak dinto keluar aing sampai setuju sahabat kak dinto bisa ada ini kan mukjizat. Kanjeng Nabi kak dinto bisa nyibak bulan. Bisa. Ketika berdialog dengan Raja Habasyah bertanya, "Muhammad, apakah benar kau utusan Allah?" Benar. Kalau utusan punya mukjizat, apa mukjizatmu? Coba tampakkan. Dibawa keluar dari kerajaan Raja Habasyah, Nabi Muhammad niko bulan ke sepah eko bai, sampun eko bai bulan ku tak apah entar. Sampun semak bulan de ajunan Gusti Kanjeng Nabi, bulan kak dinto pah ekeris bi Gusti Kanjeng Nabi sampai bulan kak dinto asebe teti dua. Bi Kanjeng Nabi pas campo boleh. Akhirnya Raja Habasyah percaya Kanjeng Nabi utusan Allah karena bulan kak dinto bisa sebe. Yang lebih mengagumkan lagi ketika astronomi dari Amerika melakukan pendaratan di bulan dan melakukan pemotretan dari jarak dekat, ternyata bulan kak dinto lakar ageris seakan-akan bedalam patatoman atau kilkeng esampung boleh. Kan ada ya katanya pernah ke bulan ya. Neil Armstrong antariksawan manusia pertama ke bulan. Madrasah kita di orkes dikira. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari jemari. Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Tapi dari semua mukjizat nikah, mukjizat sepaling raja kak dinto Al-Qur. Lu kok bisa Quran mukjizat sepaling raja? Selain ketika Kanjeng Nabi wafat, selain ini keelang. Kanjeng Nabi bisa keluar aing dari astana. Kanjeng Nabi wafat, mukjizat keluar aing ini kata ada. Kanjeng Nabi bisa nyibak bulan teti dua. Ketika Kanjeng Nabi kak dinto wafat, bulan tak bisa sebak boleh. Tapi Al-Quran sekalipun Kanjeng Nabi wafat, Al-Quran depak dek kaula ajunan bahkan sampai hari kiamat kak dintoh Al-Quran. Mangkana eko cak mukjizat sepaling raja benih cuma ketika Kanjeng Nabi ki beda umur Al-Quran kak dintoh bisa ngalen bisa baca, tapi sampun Kanjeng Nabi ampun wafat Quran pakunda pak dek kaula ajunan mangken. Terus kalau Al-Quran itu mukjizat, apa kehebatan Al-Quran? Al-Quran ni ke mukjizat kena ibeli napoleh. Saya nyamai mukjizat ni ke perkara saya maapes malemah ke orang lain, seorang lain tak bisa ngalako. Akatia tukang sihir Fir'aun apes tak bisa ngalako tungket tak ibu teti olar, akatia tungket Nabi Musa teti olar. Terus kalau Al-Quran mukjizat berarti Al-Quran melemahkan kepada orang-orang lain. Betul. Sampai mungkin kita ada orang yang bisa agabai Al-Quran. Beda orang yang bisa agabai Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil korla apa lagi kafirin atau batu. Kalau ada yang tidak percaya bahwa Quran itu adalah dari Allah, bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, faktu bi suratim min mithlih, coba sampian aga bai situng surat papadaban Al-Qur'an. Dari zaman Nabi Muhammad sampai makin tak ada si bisa aga bai surat, aga bai situng ayat saus papadaban Quran ni kata ada. Walakin tidak sebut bodoh. Musailamah Al-Kadzdzab itu pernah ditantang untuk membuat surat, akhirnya dia menulis suatu bacaan yang mau disamakan dengan Al-Quran, yang kurang lebih bacaannya ya tifda'u bintu tifda'ain, wahai kata anak dari dua kata. Ayat da'ai setak kataan. Siapa yang buat? Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai makin ada orang sebisa ngubah Quran tada, sebisa agabai Quran tada. Kak dinto ijaz
seorang lain tak mampu ngelaku pada Al-Quran. Al-Quran sebisa selain tak bi. Apalagi mukjizatnya Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Al-Quran kak dinto tambah dari ajunan epon Guste. Lambe orang ni kemun sakit Quran ni kebaik tambah kan. Mungkin tak manti banyak gendu maksiat. Nah, dulu itu sampai sekarang ada cuma sebagian. Segala macam penyakit bisa diobati dengan Al-Quran. Itu zaman dulu. Sekarang masih ada tapi tidak banyak. Namanya diruqyah. Ada orang kesurupan diruqyah. Ada orang punya penyakit dalam diruqyah. Ada orang kena santet diruqyah. Ring bini kikir tok diruqyah. Beres lek beres ongku. Ring bini jemun coba diruqyah. Kalau diruqyah tidak baras, ya tak beres maksudnya. Diruqyah pun tak beres. Kalau diruqyah tidak beres, coba diruqyah. Beri IPC. Dia beri IPC beres. Lagi dah bagi. Mau beri IPC tak beres. Coba meliaki emas, beri emas. Mun beri emas tak beres, coba pakabin ben Mas Khalil. Aja saya kopak je sendak berarti aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hubung lambat ni kaca orang ni kah lapar. Salat luare tak ada nika cuma mau sekulhu telo kali kelaban idina Allah mau sekulhu bisa us dak dintoh lapar bisa hilang. Lambat ni kan apa kira-kira orang Quran saya kebayi wiritan bi pujuk lambat ni kah teti pujuk bade sing ngabur bade selebet nyaing bisa ngambang seperti saya Khona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani lebat aing ni bisa tak nyelam kan. Napa saya kebayi malam-malam cuma Quran ni kedo saya baca. Mungkin padahal lambat ni Quran ada kadang tak pati banyak si apal. Mungkin sudah banyak tapi alhamdulillah Pondok Pesantren Taman Sari Kak Dinto Jepon mungkin sudah ada program tahfidzul Quran sudah berjalan 1 tahun. Tepuk tangan. Mudah-mudahan ini anak-anak didik kita putra-putra kaula ajunan sebeda Kak Dinto termasuk calon-calon penghafal Al-Quran. Amin. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Inna lillahi benih wa inna ilaihi raji'un benih." Kedi ngakira gelu. Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kelompok manusia. Allah punya keluarga tapi dari kelompok manusia. Sahabat ni kegeton berengaki, Masya Allah di keluarga dari manusia. Sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dianggap sebagai keluarga Allah? Nabi Muhammad menjawab, hum ahlul Quran, ahlullah. Orang-orang yang ahli baca Al-Quran, orang-orang yang hafal baca Al-Quran. Hum ahlullah, mereka lah keluarga Allah dari kelompok manusia. Artinya orang yang hafal Al-Quran tak burung boleh bekal selamat sampai ke akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Secara akal saus kak si hafal Quran berserta hafal ni kalain orang mun hafal Quran ni kepasti ngaji ben arina karena kutu murojaah. Iki na banggi. Iki na banggi. Selain kapi tedung, mungkin si hafal Quran tak nekuk Quran, mungkin perjalanan di bis, tapi makilah sambil ajalan sambil tengah lamatem saya baca. Qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Supir bis atau les apa ngaji ceknya menai budi ciling ku tak HP nai bak yesang senyare orang ngerok itu habis cak kota ketelur deh kata
Manter setuju senorok program tahfidzul Quran di Allah berkembangan. Amin. Manter pelekasa apal Al-Quran. Amin. Sehingga masuk kategori iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran. Al-Quran itu akan menjadi syafaat. Al-Quran kak dinto bekal nolongi. Al-Quran kak dinto bekal teti pajalamat kaula ajunan ketika kaula ajunan ampun masuk ke akhirat. Amin. Allahumma. Dan Al-Quran itu lengkap. Karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia, maka saja permasalahan kak dintoh bi Al-Quran paringi cara. Tada permasalahan setada dalam Al-Quran. Mun beda orang ampuh ahdi sake ate. Apa kata Al-Quran? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah adik-adik santri, yang bisa membuat hati kita tenang itu adalah Al-Quran. Sampian atena sedih, sampian atena pegel, cek maca lain, maca Al-Quran. Lah, kalau sedih, nanti lahjahnya lahjah Arab, lagunya pakai lagu sedih. Al-Quran itu kan beda lagu, nahawan, ada lagu bayati, ada bayati suri, ada bayati pagi. Mun dalam keadaan susah maca Al-Quran, nama lagunya adalah lagu Ausak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kancan yeti ngerti kere mantelat kakek. Ada lagunya. Kalau lagi dalam keadaan senang, kita ikut lagunya Asy-Syaikh yang menjadi imam di Madinatul Munawwarah. Kalak tay santai pakencang badah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau dalam keadaan ngantuk ingin baca Al-Quran, pakai lagu yang nadanya tinggi. Ikut siapa? Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sudais. Hatta idza tawala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Insyaallah benih karo sampean sing antuk seminar, maka kancan sing ketedung nyeding. Dicek aku lebih sampean cek dengan mun tempo nah seneng saya ke lagu ada kita kitu. Kereta berangkat. Ada kita kitu. Hatiku gembira. Kalau santri jangan lagu seperti itu. Kapan sedih? Aing mata berembun. Ngabestikan seneng. Tak kuat bula manteng rasa ma. Alhamdulillah benih kalau hafal Quran makin lagu apa lagi ya kakek ya. Yang mun santri kudu andi ciri khas, makin lagu cinta seten puntuna cek papat jengkau reng cek sampean nih, laguna lagu cinta. Seten puntuna ngalak cek Arab. Ifrah ya albi
zaman. Iya, aslinya ini lagu cinta, tapi kalau pakai bahasa Arab jangan kencana. Ya Allah, sholawatun jaga kok. Aslinya benih sholawat. Lah iya, kita santri harus beda dengan yang lain. Pleman dekik dari pondok debat ke compok, santri harus beda dengan yang tidak santri. Masa kulo ben sampean niku TV tak oleh kantok. Atana TV, bekombe TV, debat ke compok pada benak kana TV niku tok benare ngakan etan akibat yang tuana bekombe ikombe aki. Kita ini orang-orang berkualitas. Santri itu tidak boleh sama dengan orang yang tidak santri. Makanya kalau sudah santri, maka seperti kata kakek saya mengatakan santri is the single one, the true religion, the behind of good. Artena pada tak tahu. Ini penting hafalkan lagu ayat le. Santri itu bukan harus hanya baik, tapi harus menjadi orang yang benar. Untuk menjadi orang yang baik, orang yang tidak santri pun pasti bisa baik. Namun untuk menjadi orang yang benar, itulah santri yang mengamalkan ilmu syariat Islam. Kalau benar sudah tentu baik, baik saja belum tentu menjadi orang yang benar dalam kehidupan ini. Makanya pedomannya harus Al-Quran. Jaipun gela mun temponah ate tak sae. Coba ada bidzikrillahi tatmainnul qulub kata Quran. Mun kula ben sampeyan tempona sake ate, tempona pegel kotuh laben kalaben zikir. Lesan banyak zikir dak Gusti Allah. Paham? Rizki dunya tempona serat apa kata Al-Qur'an? Wayattaqillaha yaj'al lahu makharaja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau ingin rizkinya diperlancar oleh Allah, muntunnya gula bersampean tempo na melarat, tambah ketakwaan kita kepada Allah. Pejeng tambai, pejeng ni ka melancar rizki, tapi tak oleh abejeng niat nyari rizki. Paham? Korlah ibadah rizki ni kepada Allah tanggung. Mau tak percaya? Aku bisa sampean. Kamu beda kiai melarat. Beda kiai ngalak cerut. Ada. Mungkin ada bangki. Dah kiai ni kata alak komiki soki dolum juraja mobil rep ngadirap. Yattaqillah, takut dak Gusti Allah. Ya ja'allahu makhraja. Setiap permasalahan diberi jalan keluar. Bukan tak punya masalah, tidak ada hidup yang tidak bermasalah. Kiai itu punya masalah, keng masalah dari Allah itu tolongin. Apa-apa? Polanan ibadah dak Gusti. Malam abunguh kiai. Seekalako atahajud. Ku lebih sampean jaga kiai, maka ni sampai. Pada jaga keng lain seekalako. Okey dah bangki. Sampai sopu ngimami berjamaah sopu lastare kak dinto kiai mulang santri mari mulang santri sampai nunggu waktu isyraq solat isyraq ditunggu sampai waktu duha solat duha mari duha kiai rumah sapaya cek mulai dari kul telok akhirah asarin tak pati sampurna tok 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 assalamualaikum tamu ngambek ke teloi luar dari kamah dan gula dari rambenang kiai parlo napa Nabi bisa ajunan repuyadek ni kepada acara haul bunyi putro esok onara pun. Oh, ki bisa. Amit kiai Kleman 100. Mun ka seorang, jamun ka 300. Nguti sembian kak nguti. Ki laku tedu. Kon sanga bah tok tok tokan tok 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 aduh macam sejak kemarin macam teremai kau dah. Kakek kak, iya le. Anu ceng-ceng kak, benih le di bering ropo lah benda pesene ku beli sapi deku. Benih ngonceng tarnaki. Takut kepada Allah. Makanya adik-adik sampean yang ada di pondok pesantren, sampean makin sebeda kak dintok, manfaatkan waktu mumpung ki beda pondok, pong ki beda kesempatan, pong umur ki ngodah, mari perdalam Al-Qur'an. Baik Al-Quran itu sendiri atau sesuatu yang keluar dari Al-Quran yang dinamakan dengan fiqhul Quran, sehingga
dengan Al-Quran. Kau leben sampian ampun oning, maka dekik dari Al-Quran muncullah yang namanya ilmu balaghah. Karena belajar Al-Quran muncullah ilmu nahwu. Karena Al-Quran muncullah ilmu sharaf. Karena Al-Quran muncullah ilmu fikih. Semua ilmu itu muncul karena untuk memperdalam Al-Quran. Mun Al-Quran pu satta ekon le, maka setiap ilmu gak dinto bakal nolok bunte. Tidak mungkin kita memahami Al-Quran dengan baik kalau kita tidak tahu ilmu mantik dan ilmu balaghah. Tidak mungkin kita mengetahui makna Al-Quran dengan sempurna ketika kau leben ajunan tidak menguasai ilmu nahwu dengan ilmu sharaf. Sehingga kalau kita sudah mengetahui semua cabang-cabang ilmu itu, insyaallah sampian ampun sampurna. Mun epon duk sampurna keluar kau leben ajunan, insyaallah bakal dadi orang separatu da Allah. Mun ka Allah paratu ka masyarakat bakal paratu. Mun ka Allah ben ka masyarakat paratu, itunya bakal sampurna ya akhirat bakal masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Makanya ajak gerak-gerak munduk gelu. Kula munduk ni kebek abid meskipun kula ni tak ngaji dan kula nakal. Tapi saya munduk itu mulai dari umur 7 tahun. Lambok kula ki keni. Makin bekun gani. Saya munduk pertama kali itu pada tahun 97, umur 7 tahun. Keluar munduk pesantren tahun 2015. Lah tumbuh buluh dan riak, bulu riak. Jadi saya mondok itu kurang lebih sekitar 17 tahun. 17 tahun di pesantren saya tidak pernah pacaran. Mau hebat, benih hebat, ada sendok. Mun kula nembak cewek enggak sapora. Mun bi kula tembak cewek minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nembak ke situ nggak boleh nyampit. Maaf mas, sampean terlalu baik untukku. Bi kula jawab, jangan khawatir, saya bisa jadi maling loh. Jadi kalau mun ala sunnah yang cuma paling bagus, saya bisa jadi begal. Nembak satunya lagi, maaf mas, sampean terlalu tampan untukku. Makanya kata tadi setengah promosi belah beri sendek untuk aki deki kiba model. Pon, makanya waktu di pesantren saya ingat waktunya sampian mumpung masih dalam keadaan saya dimaksimalkan kun aki kongku leki. Semua adik-adik santri yang ada fokuskan kepada ilmu. Cok cara pacaran geluh, mun karo masalah teng laki, ni kemudian nabeng tibi sepenting sampian bagus. Ongkuan sepenting sampian pa pinter, sepenting sampian pa bagus, sampian pa alim. Peleman dari kak dintok teng laki nabeng sampian. Sampian la pinter, la bagus, la alim, la ratin, tidak dengan laki nabeng, kula sa nabeng. Njau ongkuan. Makanya cek kira pikiran nikah sampian, cek kira pikiran nikah. Tak usah sampian nikah doa, ya Allah, harapanku sederhana. Aku hanya ingin imam yang bisa membawaku ke surga. Ya benih sederhana mun ngaji ya. Aji luar biasa mun deng laki bisa pergi ke surga. Jadi mun sederhana ada ya. Ya Allah, harapanku sederhana. Maka tak pati bagus sepenting laki pangeran. Nah, aja sederhana. Lo tak usah mun ki penduk tak usah. Itu kadang santri kan santri Allahumma inna duha duhauka wal bahaa bahauka. Ibu di kan bersenikah Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana qalilan fakattirhu. Artinya ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunkan, kalau di bumi munculkan, kalau jauh dekatkan, kalau haram halalkan. Ni kadang bina kana santri pahiyo bae ke doa jodoh. Ya Allah, kalau saya sudah kau jodohkan dengan orang lain, batalkan perjodohan ini ya Allah. Dan jodohkan saya dengan dia. Kalau dia sudah kau jodohkan dengan orang lain, bunuh jodohnya ya Allah. Dan jodohkan dengan saya. Dan malaikat jumpa piara colon ngarai itu. Tak usah kira-pikiran nikah, nanti sampean kalau sudah keluar ada takdirnya masing-masing. Tugas sesampian mangken ngaji, tugas sesampian mangken guna aki bekto sebede ka ilmu pong sampian ki munduk ngode ni kata abeli boleh ngode ni cuma sekalian pun duk cuma sekalian bekto na sampian mangken pun duk jak mikir dereng laki kemudian mun la laki jak mikir pun duk
Nengki mun waktu namun saya mikir dengan laki, saya laki mikir dengan bini. Kapan nembu budian pas dalam bekana iko. Benih karo saya keluarga mekimbang ocak. Yo, ngana ya. Kolam bekas tata ngaji bener dah. Mau dengar saya borala. 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 Karena saya ingat alek-alek saya pesankan itu. Fokus. Orang tua harus mendukung 100%. Maka ada makin kita ditinggal oleh guru kita. Saya lama kenal dengan Kiai Haji Wasi Hamzah ini. Sering teman kirok pengajian, bahkan yang mengundang saya pada malam hari ini beliau yang mengundang langsung. Ki, Dimin, di tempat pengajian. Jadi beliau mengundang malam ini, yang mengundang itu adalah beliau. Akhirnya bulan Sya'ban kemarin saya dapat info dari Ki Abdul Ghafur bahwa beliau sudah meninggal dunia. Dan saya bersaksi bahwa beliau Kak itu adalah orang-orang baik. Beliau ini adalah orang yang insya Allah husnul khotimah. Asdina tak gue bertermon nih Kak. Andi pontu kejok santren nih Kak. Sampian umpama lupa santren tak ngusus, lupa tak ngusus. Lecek khusus lek. Kencerna sampian saya ngaji baku nak kidi kapi ke kiai nih Kak. Saya kesusahan kudu ben sampian santren nih Kak. Mangkane saya ngak. Yuk, sesantri itu dapat kunci agin cegan. Santri cak kuliah, ring sepo, mari kita kerjasama dan sama-sama kerja. Pendidikan ini bukan tanggung jawab kiai, bukan cuma tanggung jawab ibu nyai, bukan cuma tanggung jawab pondok pesantren, tapi tanggung jawab kita bersama, alumni, santri dan juga wali santriwan dan juga wali santriwati. Sering kuda ngebala, baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjuang itu sukses, tidak sendirian. Kanjeng Nabi adalah pemimpin. Beliau punya Sayyidina Abu Bakar, pasir Sayyidina Abu Bakar. Orang tua yang pandai ilmu siasah, pinter ilmu politik, Sayyidina Abu Bakar. Yang kedua, beliau Rasulullah punya Sayyidina Umar bin Khattab, politik tak oning, siasah tak pati paham, keng mun urusan carong dah ada nih. Mungkin Nabi Muhammad punya Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bukan ahli politik, bukan ahli carok, tapi soki mun beda pembangunan napa parlo Kanjeng Nabi bagi kapi artan. Yang nomor 4, Nabi Muhammad mempunyai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau bukan ahli siasah, beliau bukan ahli perang, beliau bukan orang kaya raya, tapi beliau adalah orang yang cerdas, yang ilmunya luar biasa, sehingga Sayyidina Ali adalah mampu menyusupkan atau mampu menyebarkan ilmu kepada orang-orang di kalangan bawah, pemuda-pemuda, saking pintar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Begitulah pesantren, ada kiai, ada alumni. Alumni bagian yang mana? Tergantung sampian. Mun sampian orang sepo, tore dukung ponduk, tore kerjasama ben ponduk. Mun sampian orang sepo, ala kuah tak bisa. Nyumpeng habis set andi, nyumpeng pemikiran, andi pemangki sumpeng aki. Mun cepon kuda tat, langkong saya senikah, langkong saya senikah. Ini kelompok Sayyidina Abu Bakar. Kalau sampian wali santri tepak ke orang belater, engki sapora orang bajingan, sapora bajingan ini belum tentu coba, engki bajingan belum tentu cu. Luar Madura kalau sudah bajingan, apa nak boleh ibu untuk tengik, ni kecuba. Maturanya sama bajingan belum tentu coba, karena bajingan ni kah angko, ini nyamai bajingan, banyak bangsa bajingan, penak, ini nyamai bajingan. Sampian tepak kau ring bajingan, tepak karing belatir, tepak karing angko. Mari bekerja sama kalau ben ponduk. Tikal tau saya nyumbang pendapat. Keng mun bederoknya roka ponduk tapok yolo. Paham? Sampian orang-orang kaya punya perusahaan, punya toko, sampian punya uang banyak, nyumbang alakoh tak sempat. Abri pendapat, sampian cik ngodah. Atau karena benoreng, sampian benih kelompok bajingan. Keng pesnya banyak. Mun ponduk abangunah semen kan dutrek. Iya, ya pada dutrek eman telot trek tak ngapa. Ya mun dutrek eman. Sampian alumni yang baru keluar dari sini, sampian santri yang baru aktif di rumah, mari kita bergabung dengan kelompok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Semua kegiatan, semua aktivitas kita kerahkan untuk kemajuan pondok pesantren. Kalau sudah bekerja sama, santri aktif, santri yang sudah jadi alumni, semua simpatisan, semua muhibbin mendukung kegiatan pondok pesantren di setiap bidangnya, yang tua dengan idenya, yang berharta dengan hartanya, yang mampu punya kekuatan dengan kekuatannya. Insya Allah pondok pesantren ini akan menjadi pondok pesantren yang jaya, akan jadi pondok pesantren yang semakin hari akan semakin maju, dan kemajuan pondok pesantren itu adalah kemajuan kita bersama. Amin Allahumma. Makanya saya ingat
Tore sajen pak kompak kita ditinggalkan oleh guru kita bersama, bukan berarti kita harus berpisah, justru kita rapatkan barisan. Ini tanggung jawab kita bersama. Kula ben sampean mun mangkin jan ape sa gampang masuk orang sedumur dua pondok nika tak kira kapi seneng orang tak kira setiap kelakuan bagus nika si coba nyaan kia mangkana cek pon orang pada somber raja pacar rena raja mentro tidak pacar rena ya cek aku bayi somber kan engki teti sajen maju pondok saya baca sajen banyak tapi ingat napa apa saya baca idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Mun kula ben sampean kompak maka sebatil ni kata kira mak semak kan tahu kula ben sampean bekal saya kula ben sampean bekal menang manter segak din toba dana. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Manter kompak kapi, manter bi Allah iba selamat kapi, manter bi Allah iba saya kapi sehingga kau ben ajunan ditinggalkan guru kita sebenarnya kita tidak berpisah hanya saja beliau pindah ke tempat yang lebih nikmat ngandai dek tempat selangkung semak dek Allah. Kula ben sampean berjuang untuk pondok pesantren, beliau mendoakan kita dari alam yang berbeda, yang alam itu adalah alam setuana beliau kak dinto sempatin sareng Allah akidi dek kaula ajunan sebeda itunya mantir sekak dinto badana. Amin Allahumma. Kaula ben ajunan tore tua aki sampuna tinggal tunya mantir Allah tempat tae patengki dan kula yakin hakul yakin beliau min ahlil jannati ampun beda tempat raudhatun min riyadil jinan mek parlo itu aki swarga gak dinto beda petok tempat tapi petok tempat ni tingkatna beda saya 6.600 sebitek menem sajen banyak tua sajen ongke tingkat ta mun kiai gak dinto tingkat ta ampun tengki setuju santri budian tingkat ta pada tengki kiai apa napa santre seyako bi kiai santre seyangkup santri bi kiai bekal masuk swarga abeureng kalaben kiai Kiai Wasi Hamzah ketika masuk surga kemudian stop bi malaikat mungkin kiai cenderung masuk surga galu anapa kan wala beda santri saiki bagi wala beda alumni saiki ke surga du banyak malaikat mun pai bitung kapi santri kula banyak alumni banyak hatta walau kanu adatan nujum make pada ben bitungna bintang elangi sepenting sampean kasukan fek takapi santrena kiai masuk surga kaula ben ajunan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Oleh karena itu semoga saja hadir sareng Allah Subhanahu wa taala paringi ate istiqomah. Amin. Kita doakan juga pengasuh muda kiai akhlak iya ngodok Pak Gontengan yang gantengan gule Didi gantengan ki akhlak banyak ya dengan kon kembali lagi. Jadi Qur'anuna min mu'jizatil Mustafa Muhammadan. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apa ijaznya? Al-Quran melemahkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Islam. Ada orang yang bisa agabai pada Quran, tak ada si bisa ngubah Al-Quran. Sampai mangken ni kata ada orang yang bisa ngubah Al-Quran. Jangankan satu ayat, situng harokat saus iyo Quran ni pasti epangki. Karena Allah saja janji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah subhanahu ajaga. Ibu dia pakai tutup. Tubali man yahfaduhu dunya wa ukhran abada wa kaifa la idza yamutu jismuhu layab sudah tujismuhu layab sudah. Beruntunglah orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa belajar Al-Quran, beruntunglah orang-orang yang bisa memperdalam ilmu Al-Quran. Wa kaifala, bagaimana tidak beruntung idza yamutu jismuhu layab sudah, orang yang bisa dekat dengan Al-Quran, saya ngaji Al-Quran ketika sedeh je satta tak kira ancur pakun eba bungkol sareng Allah Subhanahu ki alam barza ki kopu dan kap je satta tak bisa ipa ancur napa boleh akhirat nih sehadir ahlul Quran, sehadir ahli Quran, mantir bi Allah eba selamat dunia akhirat, mantir bi Allah eba bajra dunia akhirat. Amin Allahumma. Hanya saya berpesan sekali lagi, biasakan baca Al-Quran.
Sampian kalau yang sudah ikut program tahfidz, dan kuda tak mangmang, dan kuda tak ragu, pasti ngaji tok. Yang tidak ikut program tahfidz, cek sampai tak ngaji. Usahakan kalau santri pun mari abejeng ngaji. Ini selalu saya nyatakan setiap pengajian. Mangkene ke Quran banyak tak ibaca bi orang. Mangkene ke Quran banyak macam HP ni gelo. Iki na bagi. Arab pun tak ibaca Quran, tak engak saya baca Quran. Mi tak engak, tak kata elak Quran nak. Saya sabuk ngatas. Saya ngaji tekek telok ani pun atas. Saya selalu menyatakan setiap pengajian Quran ni kamu ni sabuk cek tas ngatas, sabuk ibaba, ekam masajada yang parka, ekam maruku ban sajada ikulung, ya ada yang beri katok Quran na sabuk. Sehingga ketika abejeng sampian ningali ke Quran, mun la ningali pasti engak sampian karena padeng katengan. Mun la engak mari na sampian, cek ke mari abejeng maki akhir de memuntak de ke ngaji. Pada sampian akhir ayat saos, mun sampian wan salat wan ayat, maka sampian saari kak dintu ampun 5 ayat, 10 hari sampian 50 ayat, sabulan terus 50 ayat tak igresa. Maka mun tempon akhir saayat, mun tempon nang tenang tambahi palanceng, pada cicak akhir saayat saos kak. Pokong pun mari abejeng kudu ngaji. Itu harus kita targetkan. Pleman di kantor nyari kerdus sehari, mi sabek ya deung jangan beri Quran. Mun kerdus sehari mi kosong tak lemu make kerdus sehari mi bede esene kibah. Tetimun ngaji setengah kan sari mimat taboy nyaman oleh 3 bulan Quran tak luang sari menek ekakan orang ngelempo dek kan nengki. Makanya yang tidak ikut program tahfidz, kalau yang sudah tahfidz pasti murojaah, pasti ngaji. Yang tidak ikut cek sampai tak ngaji pun mari bojeng lek cek sampai tak ngaji. Saya berpesan itu pada akhir saayat saos mari duhur akhir sampean kalak genduh a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul adzim. Di belakang cek akhir saayat saos tak napai. Marin asar bismillahirrahmanirrahim ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul adzim. Mari maghrib bismillahirrahmanirrahim illa tadhkiratan liman yakhsha sadaqallahul adzim. Insyaallah kompoya telo hatam toh mereka. Biasakan baca Al-Qur'an. Nabi semesen iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, baca Quran. Karena Quran ni kau bakal nolongi kau leben ajunan ketika kau ajunan celaka nang arah mahsyar. Umpama kau leben sampian tak iki bebi Kanjeng Nabi kada terlalu jauh keng mun ahli maca Quran, Quran sebekal ngiba kau leben sampian. Amin kau teh. Allah, waktu aki cengeng. Oh tepak gareng ngapa dina dia. Oh sampean mun niku pengajian kita nyampi tak aku lilek gede teh. Mane temu jogi odi. Oleh karena itu pada malam 17 Ramadan agar menemangkan diadakan peringatan nuzulul Quran. Makde sajen kenal ke Quran. Mun la kenal pasti sajen lebur dek Qur. Mun la lebur insyaallah pasti eka bareng. Tak bisa langsung lebur pun tak cerita aki. Makanya beda nuzulul Quran pah cerita aki Quran ni kamu mukjizat Quran. Pan cerita aki pas sajen senang. Jangan lambak beda lagu tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak. Begitu pepatah lamanya. Bila sudah kenal pasti kamu tahu. Bila sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Lebur kakek kau lek. Membaca ayat cengang pada lagu paha kopa. Siap jadi orang-orang yang ahli baca Al-Quran kira-kira para bapak siap ge. Peleman dari Kak Dinto setiap lestari asolat sampean bukan karena Ramadan. Bekto bulan apa apa pun mari apa jeng kudu ngaji Quran meskipun cuma 1 ayat. Sehingga aku leben sampean itu saare setan pun tenang 5 ayat ngaji Al-Quran. Mun tempuna tenang tambahi 2 ayat. Tempuna tenang mungkin ngaji 1 halaman. Kira-kira siap napa tak siap ngamal lagi Kak Dinto? Adik-adik kira-kira siap untuk membaca Al-Quran tiap hari? Insyaallah mun lah teti ahli Quran
jamin kula ben sampean ketika keluarga Allah dari kelompok manusia. Senomor 2 jasad kula ben sampean tak kira ancur ketika mati. Senomor 3 kula ben sampean syafaati etolongi Quran ketika masuk ke akhirat. Menter sekak dinto badana amin Allahumma. Demikianlah sekilas info. Janganlah kemana-mana karena saya juga tidak kemana-mana. Hah? Korang? Ayo. Siapa sih bocah korang gitu? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tak langkong sepora nak sambil kejuki sini ke pengajian kak. Pos ngapo sini kan ni kak akhir semua yang kita tu monta epos apa sih? Santri kak sini keburle-burle kita sini. Santri kak mun apa? Mun santri kak ngak bunga anda ni kalau batai melarat. Santri ni kemudian pun cuk lampu mati boy itu cek bunga ni kak. Hore tak ngaji ya kak. Jelek ya. Jadi menemangkan pan lampu nak tak mati ya. Kapan ngaji beban biasa. Jadi pengajian ngak ni kan ni mun tak sampai ding sedingin mak dia tak pati ruwet sampean. Ya un sapora. Mana bi beda hal-hal sedak perjuga sapora aki. Lek sapora aki lek ki. Mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan atau ada susunan bahasa yang mungkin kurang tersusun rapi. Bila ada benar dari yang saya sampaikan, kebenaran hanyalah milik Allah semata. Bila ada yang salah dari yang saya nyatakan, maka kesalahan itu murni dari pribadi Khalil Yasin. Nyuun sapora, ben nyuun pelersaki. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila suratihil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.